Halo teman-teman, kali ini saya akan membahas mengenai fitur terbaru dari Buka All Shop, yaitu fitur override top up. Nah, fitur override top up saldo ini merupakan suatu tindakan untuk mengambil alih halaman top up saldo yang telah disediakan oleh Buka All Shop. Nah, jadi biasanya itu top up saldo yang dilakukan oleh member biasanya dilakukan dengan cara menekan tombol top up di sini. Lalu member memilih jumlah saldo yang ingin di top up. Nah, maka akan muncul rekening dari pemilik all shop. Lalu member harus mengkonfirmasi pembayaran. Nah, ini kan masih cara manual. Jadi member harus mengkonfirmasi, harus men-screenshot bukti pembayaran dan mengkonfirmasinya di aplikasi member. Lalu pemilik all shop harus mengkonfirmasi saldo membernya terlebih dahulu di halaman saldo member. Nah, Buka All Shop memiliki fitur baru, yaitu fitur yang dinamakan dengan override top up saldo. Nah, override itu apa sih? Override itu dalam bahasa Indonesianya adalah ambil alih. Jadi dia mengambil alih sistem atau cara kerja yang sudah ada, yaitu top up secara manual seperti ini. Jadi nanti teman-teman bisa mengalihkan halaman ini ke link atau URL website yang teman-teman miliki. Nah, bagaimana sih cara kerjanya? Jadi alur kerja sebelumnya kan seperti ini nih. Member memilih saldo, memilih jumlah top up, lalu APK all shop Anda akan menampilkan daftar rekening Anda. Nah, untuk fitur override top up ini, jadi member memilih top up saldo, memilih jumlah top up saldo, lalu server Buka All Shop akan mengirimkan data berupa pos ke URL yang teman-teman telah inputkan di aplikasi Buka All Shop. Jadi cara kerjanya kurang lebih seperti ini ya. Oke. Nah, jadi seperti ini. Yang pertama-tama teman-teman menginputkan atau membuat URL website teman-teman. URL ini harus bisa diakses secara publik. Jadi URL-nya harus bisa diakses melalui jaringan internet biasa ya. Jadi ini bisa teman-teman menggunakan hosting atau VPS. Tapi kalau mau lebih hemat, bisa pakai hosting yang murah. Jadi bisa juga pakai itu. Jadi contohnya saya contohkan, saya di sini akan membuat sebuah file baru di hosting saya, di folder hosting. Saya buat file dengan nama coba.php. Nah, coba ini harus bisa diakses dari internet. Contohnya seperti ini. Nah, ini setelah saya enter seperti ini ya tampilan cobanya, karena belum diisi apa-apa. Kalau misalnya kita salah, maka ada 404 not found. Ini artinya URL yang teman-teman inputkan salah ya. Jadi kalau misalnya kosong seperti ini, maka benar. Coba kita isi dengan teks dulu. Di sini saya isi tes. Jika saya reload, maka akan muncul tes juga di sini. Oke. Nah, jadi teman-teman harus menyiapkan URL input URL override-nya. Nanti APK all shop teman-teman akan dialihkan ke URL override ini gitu. Nah, lalu ketika member melakukan top up, maka
alih-alih APK-nya menampilkan halaman yang ini, halaman seperti ini, APK akan menampilkan URL top up ini, URL yang ini. Nah, URL ini akan dikirim data berupa POS. Data POS ini yaitu berisi token top up, ID user, jumlah top up, kode unik, total top up. Total top up ini adalah penjumlahan dari jumlah top up dan kode unik. Jadi total top up ini akan masuk ke saldo teman-teman. Nah, setelah pembayarannya dikonfirmasi atau pembayaran lunas, maka teman-teman harus melakukan konfirmasi top up saldo menggunakan API Buka All Shop. Nah, API Buka All Shop untuk mengkonfirmasi top up saldo yaitu di sini ya, di bagian member, konfirmasi top up di sini. Tapi ini nanti akan kita bahas lebih dalam mengenai konfirmasi top up saldo member. Oke. Nah, jadi ya gini ya, jadi member melakukan top up, halaman URL kita akan terbuka, lalu teman-teman harus mengintegrasikan sistem teman-teman sendiri. Bisa menggunakan iPayMo, menggunakan Sendit, Midtrans, apapun metode pembayaran teman-teman, atau bisa menggunakan cek rekening kayak cek mutasi, gitu. Banyak ya layanan cek mutasi ya. Kalau misalnya payment gateway dan cek mutasi itu berbeda. Kalau payment gateway itu lebih ke menerima pembayaran sebagai penampung tempat menerima pembayaran, sementara cek rekening itu menggunakan robot untuk memasuki, untuk login ke akun rekening kita untuk mengecek mutasi rekening kita apakah sudah ada pembayaran atau belum. Nah, jika menggunakan payment gateway, kita harus mematikan kode unik karena tidak diperlukan kode unik ini. Jadi harus mematikan opsi kode unik ini di sini ya. Di sini di pengaturan saldo pastikan top up kode dengan kode unik ini mati. Nah, sementara jika menggunakan cek mutasi, maka wajib dihidupkan kode unik ini sebagai pembeda antara transaksi gitu. Jadi jika ada transaksi dengan kode unik ini masuk ke rekening teman-teman, maka langsung bisa diverifikasi pembayarannya gitu. Itu nanti tersedia source code-nya ya di GitHub Buka All Shop. Oke, jadi kita untuk sesi 1 ini kita membahas tentang cara kerja top up saldo member ini bagaimana. Oke, yang pertama adalah menginput URL override. Jadi ini URL-nya kita copy, lalu kita pastikan ke toko, scroll ke bawah, di bagian API dan callback kita klik. Di bagian callback kita klik ke bawah. Di sini ada tulisan override halaman proses top up saldo. Lalu kita klik aktifkan. Lalu kita pastikan URL top up. URL yang kita buat tadi seperti ini contohnya. Lalu kita simpan. Kita lanjutkan. Jika misalnya halaman 404 tadi ya, misalnya kita pastikan link yang salah, misalnya seperti ini kita pastikan. Nah, maka dia akan error karena dia tidak menggunakan, karena kodenya sini 400, sementara untuk halaman yang ditemukan itu kodenya 200. Jadi seperti ini ya. Kode 200 ini kode HTTP ya. Jadi teman-teman tidak memerlukan settingan apapun, cukup filenya dapat diakses, maka kode responnya pasti 200. Jadi kalau misalnya URL-nya salah pasti 404, tapi kalau misalnya benar URL-nya pasti otomatis jadi 200. Jadi pastikan aja URL dapat diakses dan benar. Oke, setelah kita aktifkan opsi ini dan telah kita simpan,
untuk langkah selanjutnya yaitu member melakukan top up. Jadi seperti ini contohnya. Kita klik top up ulang ya. Lalu kita coba 50.000. Nah, kita akan dialihkan ke halaman website kita yang ini. Ini tes sama kan, nah gitu. Jadi akan dialihkan ke URL ini. Nah, kembali ke sini URL. Nah, ketika URL kita ini dibuka, server Google Shop akan mengirim data post yang ini tadi. Nah, jika kalau kita mau melihat isinya, kita bisa coba kita print isinya dengan perintah printr $post. Ini akan mengeprint semua variabel yang dikirim atau semua parameter yang dikirim oleh server Google Shop ke URL teman-teman. Ketika kita coba kembali, nah seperti ini. Jadi ada statusnya oke, ID user teman-teman, token top up, jumlah top up-nya berapa, 50.000 tadi. Lalu ada kode unik, karena tadi kita matikan kode uniknya ya, jadi 0. Lalu ada total top up dan secret callback. Nah, secret callback ini teman-teman bisa dapatkan di sini. Secret callback ini di sini. Jadi teman-teman harus memvalidasi apakah key secret callback ini sama dengan yang dikirim oleh server Google Shop. Jadi harus divalidasi. Contohnya gini ya, misalnya secret key sama dengan, nah ini secret key-nya kita copy di sini, kita pastikan di sini. Nah, ini untuk memvalidasi bahwa server Google Shop yang mengirim request ini, jadi bukan URL lain, bukan dari orang pihak luar yang mengirim menggunakan data palsu misalnya. Jadi ini untuk memvalidasi bahwa key ini merupakan data yang dikirim benar-benar dari server Google Shop gitu. Jadi jangan bagikan ini ke siapapun, pastikan ini jangan bocor ya. Sama dengan API key ini jangan diperlihatkan atau jangan dibagikan ke siapapun, karena nanti API key ini bisa digunakan untuk mengisi saldo, mengkonfirmasi top up dan lain-lain, atau mengubah isi dari all shop teman-teman. Jadi pastikan kedua ini, API key dan secret callback ini tetap rahasia. Oke, jadi kita coba testing ya, kita coba melakukan pengecekan. Jika $post kita tulis secret key yang ini tadi, copy sama dengan secret key, maka lakukan print. Jika tidak sama, maka bilang secret key salah. Ketika kita coba akses lagi, maka akan muncul print isinya ya, yang ini, karena secret key-nya sama dengan yang dikirim oleh ke URL ini, yang ini sama ini. Kalau misalnya ini beda, kita ubah misalnya. Kita coba akses lagi, maka akan muncul seperti ini. Secret key salah karena tidak cocok ya antara data yang dikirim oleh ke URL teman-teman ini dengan secret key yang ini. Jadi pastikan ini tetap aman ya. Kita kembalikan lagi, kita coba lagi. Oke, jadi seperti ini.
Nah, setelah teman-teman mendapatkan data ini, setelah teman-teman mendapatkan semua data ini, teman-teman bisa melakukan apapun ya, bisa mengintegrasikan kemanapun. Teman-teman bisa simpan ke database. Data ini disarankan untuk menyimpan ke database, yaitu token top up, ID user, jumlah top upnya berapa, tanggalnya kapan gitu. Nah, setelah teman-teman mendapatkan atau setelah member menerima notifikasi pembayaran dari payment gateway atau callback dari cek mutasi, atau pokoknya setelah pembayaran terverifikasi oleh member, maka teman-teman melakukan konfirmasi top up saldo menggunakan API Buka All Shop. Nah, API konfirmasi top up-nya bisa teman-teman lihat di sini di bagian member, lalu post konfirmasi top up di sini. Nah, di sini adalah cara mengkonfirmasi top up yang dilakukan oleh member. Ya, teman-teman bisa mengcopy saja kode yang contohnya di sini. Lalu coba kita konfirmasi top up saldonya ya. Jadi top up saldo 50.000 ini kita coba konfirmasi. Kita masukkan API Buka All Shop-nya di sini. Kita copy. Kita pastikan di sini. API Anda. Oke, di sini. Nah, seperti ini ya. Ini kode untuk mengkonfirmasi menggunakan API Buka All Shop. Nah, di sini terlihat di sini ada membutuhkan token top up. Nah, token top up tadi yang ini. Data yang dikirim ke URL override teman-teman. Yang ini. Nih. Nah, data yang ini teman-teman simpan ke database, bisa simpan dimanapun, lalu harus dimasukkan ke sini. Jadi cuma satu ini ya. Nah, nanti ketika ini dikirim, maka Buka All Shop akan mengkonfirmasi top up senilai 50.000 untuk masuk ke saldo member teman-teman. Nah, jadi request ini hanya bisa dilakukan sekali. Setelah saldo teman-teman bertambah 50.000, ketika teman-teman coba mengirim ini lagi, maka akan ditolak, akan mendapatkan pesan 404 not found. Seperti itu. Jadi cuma bisa dilakukan sekali top up-nya. Nah, jadi seperti ini contohnya ya. Token sudah. Coba kita simpan. Jadi ketika saya coba membuka ini, dan maka kode ini akan berjalan dan akan mengkonfirmasi bahwa top up berhasil atau tidak. Di sini akan di print ya hasilnya ya. Kita coba. Nah, seperti ini. Ini adalah hasil dari API Buka All Shop yang ini. Responnya ya sama ya. Kode 200, oke, saldo berhasil ditambah. Sementara di sini juga oke, saldo berhasil ditambah. Seperti ini. Jumlahnya 50.000. Coba kita lakukan restart. Maka saldo member juga akan berubah menjadi 50.000 seperti ini. Ketika kita coba mengakses lagi, kita coba lagi, maka dia akan error. Coba ya. Ini kan masih menggunakan kode token top up yang sama ya. Maka dia akan error, gagal 404 not found, karena yang ini sudah dikonfirmasi tokennya, sudah dikonfirmasi. Jadi tidak bisa dilakukan konfirmasi untuk kedua kalinya gitu. Dan ini hanya berlaku untuk member hanya satu aja tokennya ya. Jadi tidak ada token yang lain. Jadi jika misalnya teman-teman mengalami masalah dengan token top up-nya, atau mengalami masalah dengan ingin mengganti token ini, maka tinggal klik
titik 3 di atas, lalu klik batalkan top up ini. Maka token teman-teman tidak akan bisa digunakan lagi, tokennya akan terganti. Sebenarnya contohnya seperti ini ya. Kita kembalikan contohnya. Jadi misalnya yang pertama 20.000. Nah, token teman-teman itu 63104829. Nah, jika ini dibatalkan, nah maka yang tadi itu token yang tadi itu tidak bisa digunakan lagi. Jadi harus tokennya ketika dicoba top up ulang maka akan berganti dengan yang lain, dengan 4073919. Jadi yang tadi itu tidak bisa dikonfirmasi lagi top upnya gitu. Jadi hanya data token terbaru ini yang bisa dikonfirmasi begitu. Nah, lalu fitur override top up ini memiliki fitur tambahan. Ada 2 fitur tambahan, yaitu redirect back dan setting finish back. Nah, redirect back ini jika teman-teman menggunakan metode pembayaran payment gateway, menggunakan halaman pembayaran pihak ketiga, teman-teman bisa mengalihkan halaman URL override teman-teman ke halaman payment gateway menggunakan kode atau mereturn JSON ya, yaitu dengan parameter URL seperti ini. Contohnya gini ya, jika misalnya kita mereturn dengan format JSON dengan parameter URL seperti ini contohnya, maka APK Allshop teman-teman akan langsung membuka URL yang di dalam parameter URL ini. Nah, kenapa harus ada seperti ini? Kalau misalnya ada beberapa payment gateway yang error kalau misalnya cuma dialihkan halamannya gitu, ada yang tampilannya kurang sempurna gitu. Jadi jika misalnya teman-teman mendapati ketika mengredirect seperti ini, misalnya kita redirect biasanya dengan seperti ini ya, mengredirect halaman, header, location, misalnya gini. Kalau seperti ini kan meredirect halaman ya. Seperti ini. Dia kadang-kadang error seperti ini dia. Kalau misalnya kayak gini kan kurang ya. Di beberapa payment gateway juga mengalami seperti ini. Kalau misalnya melakukan redirect langsung menggunakan header, teman-teman bisa menggunakan JavaScript, tetapi lebih kami sarankan menggunakan fitur ini ya, redirect back. Teman-teman cukup mereturn atau menghasilkan teks seperti ini, teks JSON biasa. Contohnya seperti ini. Ini kodenya saya copy. Nah, masukkan URL-nya di sini. Misalnya seperti ini. Kode ini akan menghasilkan teks seperti ini. Nah, jika ini terdeteksi seperti ini, maka APK Allshop akan langsung membuka URL ini di dalam aplikasi, di dalam web view-nya langsung ya. Kita coba. Nah, dia akan muncul seperti ini. Dia lebih bagus ya anunya. Gitu. Nah, untuk fitur kedua yaitu setting finish back. Nah, secara biasanya sih kalau misalnya kita membernya sudah ngeklik ini kan, pergi ke beberapa halaman, ketika tekan tombol kembali, maka secara defaultnya yaitu websitenya akan kembali ke halaman sebelumnya seperti gini. Misalnya testing. Nah, ketika tombol kembali, maka akan kembali ke halaman sebelumnya.
Jadi jika teman-teman ingin ketika member telah berada di halaman selesai, jika teman-teman ingin menutup langsung halaman top up ini, teman-teman bisa menambahkan parameter buka all shop finish pack sama dengan true ke URL finish pack tersebut. Contohnya seperti ini ya. Saya coba buat file baru yang bernama finish atau selesai seperti ini. Kita coba isi ini halaman selesai. Nah, di sini kita coba buat link ya. Ini link yang tadi selesai. Nah, seperti ini. Nah, jika kita simpan, kita coba akses kembali. Ketika ini diklik, maka akan muncul seperti ini. Ini halaman selesai. Jika kita klik kembali, maka akan kembali ke halaman sebelumnya. Seperti ini. Jika langsung mau ditutup, bisa menambahkan parameter buka all shop finish pack seperti ini. Tanda tanya buka all shop finish pack sama dengan true. Atau jika misalnya teman-teman ada parameter lain, bisa tambahkan dan ya, tombol dan karakter dan untuk memisahkan parameter. Tapi kalau tidak ada, bisa langsung seperti ini. Tanda tanya buka all shop finish pack sama dengan true. Kita coba. Selesai, kita tekan tombol kembali, maka dia akan tertutup. Kita coba sekali lagi tombol kembali, dia akan tertutup otomatis. Jadi tidak kembali ke halaman sebelumnya. Nah, jadi untuk part 1 kita hanya membahas itu ya, bagaimana cara kerjanya fitur override top up ini, yaitu jadi yang pertama adalah input URL, member melakukan request top up seperti ini, melakukan jumlah top up, lalu server buka all shop akan mengirim data ini ke URL teman-teman. Lalu URL teman-teman menerima data post tersebut dan menampilkan halaman yang teman-teman ingin tampilkan ya. Lalu setelah pembayaran tervalidasi, teman-teman bisa mengkonfirmasi top up saldo menggunakan API buka all shop. Seperti itu. Untuk contoh integrasi dengan iPayMu dan cek mutasi, teman-teman bisa buka GitHub buka all shop di sini. Lalu di sini ada dua contoh ya, yaitu cek mutasi dan iPayMu. Ya, teman-teman bisa langsung mendownload kodenya dan mempastekannya langsung atau menguploadnya langsung ke hosting teman-teman. Dan untuk contoh integrasi dan cara penerapan menggunakan payment gateway iPayMu ini akan ada di part 2, dan untuk contoh cara menggunakan cek mutasi ini akan ada di part 3. Oke, cukup sekian. Terima kasih.